Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Apakah teologi itu? Teologi gabungan dari dua kata, yaitu theos dan logos. Secara singkat, teologi adalah ilmu atau pemikiran rasional tentang Allah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah manusia dapat mengetahui dan mengenal Allah? Bukankah Allah melampaui, bahkan tidak terjangkau oleh rasio manusia? Bukankah Allah mengatasi segala yang tercipta? Bukankah Allah melebihi segala pengetahuan dan pengalaman manusia? Ada orang bijak mengatakan bahwa pengetahuan manusia hanya sebatas pengalamannya saja. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, karena anugerahnya Allah menghendaki manusia mengenal Dia. Walaupun demikian, tidak sepenuhnya manusia dapat memahami Allah. Firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Roma 11 ayat 33 menegaskan betapa Allah memang tak terjangkau oleh rasio manusia. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dari dua ayat ini, biarlah yang tersembunyi hanya milik Tuhan, tetapi apa yang telah dinyatakan kepada manusia, itulah yang harus kita pegang dengan iman. Jemaat yang terkasih, pertama-tama Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, yaitu alam semesta dan isinya, serta bagaimana Allah memeliharanya. Oleh karena itu, setiap manusia di dalam hati nuraninya bisa mengenal Allah. Roma 1 ayat 19-20 dengan jelas menyatakannya. Perhatikan firman Tuhan ini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, setelah Allah menyatakan lewat ciptaannya dan pemeliharaannya, Allah menyatakan dirinya melalui firman Allah yang tertulis. Alkitab adalah surat cinta Allah kepada manusia. Melalui Alkitab, Allah menyatakan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Allah sungguh mengasihimu. Allah mau engkau kembali mendapatkan persekutuan kekal bersamanya. Akhirnya saudara-saudara, Allah menyatakan dirinya dengan menjadi manusia. Ini adalah puncak penyataan Allah. Firman yang sempurna dan mulia jadi manusia dan datang ke dunia menemui manusia ciptaannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Bapa berfirman, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jemaat yang terkasih, banyak hal tidak kita mengerti. Walaupun demikian, satu hal telah dinyatakan kepada saudara, yaitu Tuhan Yesus mengerti dan peduli sepenuhnya kepadamu. Ia yang sempurna mengerti segala keadaan dan kondisimu. Oleh karena itu, di dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus bahkan rela mati untuk menghapus segala dosamu, supaya di dalam kebangkitannya engkau memperoleh hidup kekal. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia selalu menyertai sepanjang hidupmu. Di tengah-tengah belantara misteri kehidupan, satu misteri yang tersembunyi telah disingkapkan, bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah pengikut Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Dengarkanlah dan ikutlah Dia. Tetaplah setia dalam doa dan ibadah.
Tetaplah bertekun dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tetaplah semangat dan penuh harapan menjalani hidup ini. Kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkanmu. Firman Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 38-39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita." Luar biasa bukan? Jadi tetaplah hidup dengan penuh semangat, mengikut Kristus, setia sampai akhir. Amin. Secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.